قال ونظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يزيد بن عميرة الزبيدي atau Amirah Az-Zabidi. Pernah kejadian Abdullah bin Mas'ud berdebat dengan seorang tabi'in, muridnya Mu'adz bin Jabal. Berarti masih ini ya, masih dekat banget ya. Masih ya. Dia muridnya para sahabat. Dia muridnya Abu Bakar, muridnya Umar, Mu'adz bin Jabal, Ibn Mas'ud. Muridnya dia juga Muawiyah. Namanya Yazid bin Amirah. Abdullah bin Mas'ud itu wafat pada tahun 32 Hijriah, usia 60 tahun, makamnya di Baqi Al-Qarqad di Madinah. Yazid bin Amirah itu tabi'in abad ketiga, berarti antara 200 sampai 300, sekitar 230-an lah, atau 215-an Hijriah. Dia muridnya para sahabat. Fil imani, debatnya itu tentang iman. Kalau Abdullah ceritanya begini, berkata si Abdullah setelah mereka ada pembicaraan sebelumnya, lau kulta atau lau kultu anni mu'min lau kultu anni fil jannah, kata Abdullah bin Mas'ud, jika aku mengatakan bahwa aku adalah orang yang beriman, maka pasti aku ahli syurga. Faqala lahu Yazid bin Amirah, maka ditanggapi atau dikomentari oleh Yazid bin Amirah, ya sahibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia mendengar pengakuan daripada Abdullah bin Mas'ud bahwa kalau kita adalah orang beriman maka pastikan ahlul jannah, maka kemudian dia memberikan komentar, wahai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi zillatun, pendapat kamu ini keliru. Zillah itu keliru atau tergelincir, ya kan? Minka, yang muncul dari kamu. Wahadil iman, masih sambungan, ya. Ya. Tapi nanti di sini kisah yang diangkat, begitulah sahabat Nabi itu akan gampang menerima kebaikan, maksudnya gitu. Kemudian dia menanggapi atau menambahkan penjelasannya, wahadil iman, adakah iman itu illa an tu'min billah wa malaikatihi, melainkan iman itu adalah beriman kepada Allah dan para malaikat, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal ba'thi dan kemudian hari berbangkit, wal mizan dan juga hari timbangan, wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wassaum wazzakat, demikian juga puasa dan zakat. Wa lana dzunubun, kalaupun kita sudah melakukan itu semua, kita telah beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rusul, ba'ats, mizan dan salat, puasa, zakat, tapi kan kita punya dosa, ya kan? Lau na'lam annaha tughfar lana, andaikan kita bisa memastikan bahwa kita pasti diampuni oleh Allah, la alimna, maka bolehlah kita katakan annana min ahli jannah, bahwa kita ahli syurga. Tapi pertanyaannya, kita tahu nggak? Kita tahu nggak kita diampuni Allah? Jawabannya enggak kan? Berarti nggak boleh kita ngomong nahnul mu'min wa nahnu ahlul jannah. Nahnul mu'min silahkan, ya kan? Kata si Yazid bin Amirah kepada Abdullah bin Mas'ud. Karena kita nggak bakal tahu kecuali keampunan itu kelak di hadapan Allah. Boleh kamu sholat, boleh kamu zakat, rukun imannya kamu yakini semua secara sempurna dan paripurna, ya kan? Tapi kejelasan siapapun di dunia pasti akan punya dosa. Tapi pernah nggak dia tahu, akan dia tahukah bahwa dia diampuni oleh Allah? Jawabannya tidak. Yang tahunya cuma Allah. Nanti akan kita buktikan di hadapan Allah setelah kita Allah Ta'ala buktikan, atau minimal dalam kubur lah, ya kan? Dengan adanya tanda-tanda ataupun alamat-alamat yang cikal bakal Allah Ta'ala berikan kepada seorang mukmin. Betul kita mukmin, tapi boleh nggak kita ngomong bahwa kita ahli syurga? Kata Yazid bin Amirah, hadhihi zillatun minka ya sahibah Rasulullah, kamu keliru dalam memahaminya. Ini tabi'in yang membantah sahabat, ya kan? Tabi'in membantah sahabat. Dalam Abdullah bin Mas'ud, siapa yang melakukan keilmuan beliau? Fasir, faqih, ya kan? Muhaddits, semua perawi thiqat, ya kan? Sahabat yang luar biasa pokoknya, yang ma'ruf, yang viral di kalangan para sahabat. Tapi dia berani mengatakan demikian. Walana dzunubun law na'lam anna tughfar lana, dan kita nggak tahu bahwa kita diampuni, la alimna anna min ahli jannah. Kalau kita tahu bahwa kita diampuni Allah, oke, baik, silakan Anda ngomong bahwa kita adalah ahli syurga. Tapi jawabannya kan kita nggak tahu, ya kan? Famin ajli dzalika naqul, maka oleh demikian kita boleh katakan inna mu'minuna wa la naqulu inna min ahli jannah, ya kan?
kita orang beriman, tapi jangan pernah ngomong bahwa kita adalah ahli Ahli surga. jannah. Emang betul nanti kita ke surga, Iya. ya kan? Tapi kan tidak langsung, karena pertanggungjawaban amal itu mesti dihitung satu-satu dong, ya kan? Berarti masih ada transitnya, bisa jadi kan? Jadi jangan kau mutlakkan bahasanya bahwa na'lu min ahli jannah. Famin ajli dzalika naqul inna mu'minun wa la naqulu inna min ahli jannah. Faqala Ibnu Mas'ud, maka mendengarkan penjelasan itu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Shadaqta, benarlah engkau. Wallahi innaha minni zillah." Itu adalah kekeliruan saya, diakui oleh dia. Kalau kita ya Ya, kita kalau udah mah sahabat Nabi udah keras nyoba ya. kepala, Lu tuh apa lu? pasti. Nah itulah sifatnya para sahabat Nabi. Karena Abdullah bin Mas'ud itu maksudnya kalaupun dia melakukan munajawah, tapi kalau mau lebih tepat bahwa jawaban orang itu lebih mengena kepada apa yang disampaikan oleh Nabi ataupun rujukan yang sebenarnya, maka pasti dia akan gampang mengalah. Kalau dalam hadis utamanya tarkul khisam. Makanya dalam hadis Ibnu Majah nomor hadisnya 3946, hadis daripada Abdullah bin Abi Sakhr ataupun Abdurrahman bin Sakhr, itu Abu Hurairah maksudnya, bahwa Rasulullah bersabda, "Man tarakal khisama wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi hautil jannah." Siapa yang meninggalkan debat karena memang dia salah, jadi tidak memaksakan bahwa dia benar, memang dia salah, dia keliru, dia dalam keadaan zillah, maka Allah akan membangunkan istana di pinggir surga buat dia. Ya kan? Wa man tarakahu, yakni wa man tarakal khisam, dan siapa yang mengalah padahal dia muhiqqun, dia betul, tapi dia mengalah karena tidak mau debat, apa yang Allah kasih ganjaran kepada dia? Bunyalahu baitun, akan dibangun istana baginya di mana? Fi a'lal jannah. Masya Allah, tabarakallah. Di tengah-tengah surga yang paling tinggi, ya enggak? Kita salah, kita mau mengalah, ya kan? Berarti itu adalah fi hautil jannah. Tapi kita benar, tapi kita mau ngalah karena tidak mau debat, atau mungkin kita diam ketika di debat karena kita nggak mau masalahnya melebar memanjang, ya kan? Maka Allah bangun untuk kita baitun, satu istana di mana? Fi a'lal jannah, di tengah-tengah surga, di kotanya, di tengah-tengah kotanya lah, ya kan? Itu hadis riwayat daripada Abu Hurairah dalam kitab Ibnu Majah nomor hadisnya 3946. Nah ini yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud. Maka sadaqta wallahi inna amin lizillah fayambaghi ayyuqala kana khawdu'un fi'i qalilan la kathiran qasiran la tawilan wa indal aja la bi tariq tasdiq wa tadris. Maka seyogianya ayyuqal, komentar kita tentang ilmu kalam, kembali ke pembahasan maksudnya, kana khawdu'un fi'i qalilan la kathir, kebutuhan mereka terhadap ilmu kalam itu kalau sifatnya seperti Abdullah bin Mas'ud, nggak penting banyak-banyak, cukup qalil dikit aja. Jadi nggak perlu dituntut banyak-banyak tentang ilmu kalam karena kebutuhannya sedikit, ya kan? La qasir, ya, la kathir, nggak perlu banyak. Qasiran, pendek saja, jangan menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu kalam, ya kan? La tawil, nggak usah panjang-panjang. Wa indal aja, ya kan? Dan ketika butuh aja itu makanya kita tuntut. La bi tariqit tasnif wa tadris, tidak perlu kita tenggelam untuk mengarang kitab tentang ilmu kalam perdebatan. Tapi kan nanti ada komentar yang lain, ya kan? Ini masih bicara tentang pendapat bagaimana ilmu kalam. Wat tadris, apalagi belajar sampai dalam, darrasa yudarrisu tadrisan, ya kan? Maknanya fa'ala fa'ilu taf'ilan takfir, ya kan? Yaitu belajarnya banyak, ngabisin waktu, nggak perlulah sampai kita memiliki karya tentang itu, ya kan? Sekedar kebutuhan saja. Wattikhadhu dzalika zaman, wattikhadhu sina'ah, atau menjadikannya itu sebagai sina'ah kita, prioritas kita, menjadikan itu sebagai tugas penting kita, nggak penting lah karena kebutuhan kita sedikit. Fayuqalu, maka dikatakan amma qillatu khawdin fi'i fa innahu kana liqillatil ajah. Nah, amma qillatu khawdin fi'i, yaitu ketekunan mereka dalam menuntut ilmu kalam itu tergantung kepada qillatul hajahnya, karena sedikit aja tentang ilmu kalam. Berarti kalau perlunya banyak maka tuntut yang banyak, kalau perlunya dikit maka tuntut dikit. Idh lam takun al-bid'ah tad'ar fi dzalika zaman, karena saat di zamannya Abdullah bin Mas'ud bid'ah itu belum muncul, dia. Bid'ah kan nanti munculnya setelah abad ketiga, ya kan?
abad ketiga keempat terus bermunculan bid'ah. Ya kan, kalau di zaman para sahabat Nabi belum, karena mereka masih merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka ketemu dengan Nabi. Tapi zaman bid'ah itu adalah setelah itu, makanya ilmu kalam belum terlalu dibutuhkan karena saat itu bid'ah la tadhhar. Sebab bid'ah belum muncul, belum zahir, belum viral, belum terjadi di mana-mana. Wa amal qasar, adapun kalau kita menuntut ilmu kalam itu dengan alasan qasar sedikit lah ya. Tadi kan qasir la tawil ya. Faqad kana al-ghayatu ifhamul khasam. Karena tujuan daripada ilmu kalam itu kana al-ghayah, puncaknya adalah ifhamul khasam, mendiamkan debat. Cukup udah. Jadi kalau bukan ahli bid'ah yang kita debat, gampang. Cukup kita diamkan dia, nggak perlu kita bahas secara panjang-panjang, ya kan? Itu udah cukup. Itu makna qasar yang kalimat di atas tadi. La qasiran la tawilan kan? Kan tadi kalimat qalilan la katsir, qasiran la tawil. Kenapa qalil? Karena belum zaman fitnah, kan gitu ya. Kenapa qasir kita menuntut ilmu kalam? Karena tujuan kita hanya untuk yaitu ifham al-khasm. Ifham pakai h kecil artinya iskat. Ya. Iskat, ifham artinya. Ifham itu iskat. Kalau ifham memahamkan beda. Kalau hak kecil artinya iskat, yakni askata yuskitu iskatan, mendiamkan, membungkam mulut. Kalau yang kita lawan ini bukan ahli bid'ah, maka kita bisa membungkam dia dengan mudah. Makanya nuntut ilmu kalamnya qasir aja, nggak usah banyak-banyak kan gitu kan. Karena tujuannya ifham al-khasam. Wa'tirafihi, tujuannya hanya untuk memperkenalkan akidah yang benar kepada dia. Ya kan? Wangkisyafil haq, membuka pintu kebenaran, wa izalatis syubhah, dan menghilangkan kesyubhatan. Berarti nggak perlu tawil bahasanya tentang kalam, tapi cukup yang qasir aja. Tawil itu kan kalau yang kita debat ini nggak mau menerima kebenaran, ya kan? Dan dia maksudnya adalah yaitu mengadu dalil. Berarti kita mesti menguasai dengan sepenuhnya. Tapi kalau seumpamanya contohnya tidaklah terlalu penting begitu, dia orang yang gampang rujuk dari pendapat dia, maka cukuplah ilmu kalamnya qasir saja. Sama dengan kita, kalau orang awam yang kita ajari, cukuplah satu kitab kiai, Ghayatul Takrib, paling tinggi Fathul Mu'in. Tapi kalau seumpamanya contoh yang kita debat ini adalah para pelaku bid'ah yang menganggap ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, itu nggak mempan kalau kita pakai satu kitab. Maka mesti banyak kitab, seperti kata Buya Amka, sebelum saya membaca 40 judul kitab atau 100 kitab, saya masih mengharamkan atau membid'ahkan tentang maulid. Tapi setelah saya baca banyak kitab, maka kemudian saya rujuk dari pendapat saya, ternyata maulid itu adalah yaitu mahmudatun wa mamduhatun, ya kan? Jadi kita lihat dulu lawan kita siapa. Kalau orang awam yang bicara, bertanya, nggak perlu kita baca kitab Rahmatul Ummah atau Madzhabul Arba'ah, perbandingan mazhab. Cukup kita jawab satu kitab saja, dalam kitab Fathul Mu'in, begini selesai. Ya kan? Kenapa? Karena penjelasan kita saja cuma ifham, untuk memahamkan dia atau untuk mendiamkan dia, wa'tiraf, untuk memperkenalkan kepada dia, wangkisyaful haq, untuk membuka pintu kebenaran, wa izalatus syab'ah, menghilangkan kesyubhatan dia. Tapi kalau dia adu ilmu, ya nggak cukup satu kitab, ya kan? Maka nanti pembahasannya akan tuwil tentang ilmu kalamnya. Jadi tergantung kepada keadaan dan kondisi. Falau tola, kita lihat, andaikan memanjang iskalul khasam, perdebatan nih, ya kan? Yaitu iskal, syakal khasam, ataupun perdebatan kita dengan ahli bid'ah, au lihajatin, atau hajatnya butuh banyak tentang ilmu kalam, la tala, maka silahkan cari ilmu kalamnya juga yang panjang. La mahalata ilzamihim, yang tidak memungkinkan atau tidak menutup kelaziman mereka dalam debat, maka tuntutlah ilmu debatnya juga yang banyak. Jadi berarti tuntut ilmu kalam, meskipun banyak ulama yang mengharamkan, tapi dalam pendapat yang ini biqadaril hajah, sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Kalau yang kita hadapi orang-orang yang baru belajar tentang ilmu kalam tapi mendebat, maka cukup qasir kita ambil. Yang penting dia iskat, ya kan? Yang penting i'tiraf, yang penting inkisyaf al-haq, yang penting adalah zillah as-subah. Nah, ya kan? Wa ma kanu yaqdiruna qadral ajah bimizanin wala mikyarin ba'da syurufi'ah. Dan tidak akan ada yang mengetahui atau punya kemampuan untuk mengukur kebutuhan dalam ilmu kalam bimizanin, karena tidak ada mizannya, wala mikyar, tidak ada kiloannya, ba'da syurufi'ah, ya kan? Ba'da syuruk, setelah ia masuk ke dalam.
Jadi kita nggak bakal tahu nih apa yang akan terjadi ketika debat kan. Berarti gimana dong? Kita lihat jawaban para ulama. Wa amma adamu tasdihim litadrisi wa tasnif fihi. Adapun upaya mereka untuk menyusun kitab tentang ilmu kalam nih. Adapun pendapat mereka untuk tidak menyusun, maksudnya tidak menyusun kitab tentang ilmu kalam, fahakadza kana da'buhum fil fiqh wa tafsir wal hadits aidan, maka demikianlah dalam kajian tafsir, dalam kajian hadis juga. Untuk apa juga kita karang tentang hadis kalau begitu pendapatnya kan gitu kan. Tadi kan katanya kan tuntut dikit aja, kebutuhannya dikit. Oh berarti hadis juga nggak perlu banyak-banyak dong, tafsir nggak perlu banyak-banyak dong, ya kan? Fa in jaza tasniful fiqh wa wat usul an-nadra allati la tunfaq illa 'ala nudur. Maka adapun kebolehan, jawabannya nih, yaitu mengarang tentang kitab fikih, kemudian wat uswar an-nadirah, bahkan menuliskan dalam kitab fikih tersebut kasus-kasus yang nadir, yang jarang ya kan? Allati la tunfaqu illa 'ala nudur, padahal dia nggak muncul kasusnya kecuali jarang-jarang. Tapi kenapa tetap dituliskan di fikih, ya kan? Maka jawabannya imma idtikharan liyaum wuqu'aha. Imma ada kalanya tujuannya idtikhar, tabungan, liyaum untuk suatu hari, wuqu'aha andaikan terjadi satu kasus yang demikian. Ngerti nggak Kiai? Imam Suyuti di zaman beliau, ya kan, belum ada tentang kasus-kasus yang muncul seperti kasus kita zaman sekarang. Banyaknya masyakoh yang tidak kita temukan jawabannya dalam fikih, betul nggak? Tapi beliau sudah berpikir panjang Kiai, karena bakal muncul hukum-hukum yang tidak bisa kita bacakan ibarah dan redaksinya dalam kitab para ulama-ulama mutaqaddimin. Akhirnya dia memberikan dasar kepada kita dengan menyusun kitab Ashbah wan Nadhair, namanya Qawaid al-Fiqhiyah, betul. Dan semua masalah yang tidak kita temukan permasalahannya dalam fikih secara ibarah redaksi, maka pastikan kita kembalikan kepada Ashbah wan Nadhair. Maka dia bukanlah fikihlah dasarnya al-umuru bimaqasidiha, al-masyaqqah tajlibut taysir, ya kan? Kemudian al-hukmu yadru ma'illati wujudan aw adama, apalagi kaidah-kaidah itulah pokoknya, supaya orang ketika nanti di akhir zaman atau di zaman kita ini ada permasalahan yang tidak bisa kejawab dengan ibarah kitab ulama-ulama mutaqaddimin, bisa merujuk kepada kitab Ashbah wan Nadhair, sudah ada kaidah-kaidahnya. Ini jawaban. Tadi kan dia bantah, kalaulah belajar atau menuliskan buku tentang ilmu kalam itu nggak terlalu penting, berarti ilmu fikih juga nggak terlalu penting dong, ya kan? Maka dijawab oleh ulama, fa in jaza tasniful fiqh wa waswar an-nadra allati la tunfaq illa 'ala an-nudur imma idtikharan liyaum. Itu persiapan Kiai. Jadi kalau idtikhar pakai dal itu tabungan dunia. Kalau idtikhar pakai dal, ya kan, itu tabungan akhirat, itu bedanya. Kalau dahrun, ya kan, itu tabungan dunia. Kalau zahrun itu tabungan akhirat. Itu pemakai bahasanya. Kalau dahrun pakai dal, ro, itu artinya tabungan dunia, persiapan masa depan dunia. Tapi kalau zuhrun atau zahrun pakai dal dan kho, itu artinya tabungan persiapan untuk akhirat. Itu bedanya. Jadi jawab ulama, kenapa fikih dan tafsir itu penting dan hadis itu penting kita tasnif buat tadris, kita susun kitabnya supaya bisa dipelajari dengan dalam, imma idtikharan li yaum wuqu'aha, karena itu persiapan hari esok, lusa, masa depan. Andaikan terjadi masalah-masalah nadiroh, kan itu ya, andaikan terjadi masalah nadiroh. Wa in kana nadiran, ya kan, meskipun permasalahan itu jarang, ya kan, atau tujuannya nih kita belajar ilmu kalam, kita perlu juga menyusun kitabnya seperti kitab fikih, tafsir dan hadis, ya kan? Tujuannya apa? Tashhidan lil khawatir. Tashhidan lil khawatir, untuk mempertajam kualitas batin. Mempertajam kualitas batin. Tashhid itu mempertajam dia. Ya, tashhid, ya kan, tashhid. Syakhadha yushakhidu tashhidan, itu artinya mempertajam kualitas batin. Orang yang belajar ilmu kalam, yang dia sudah memiliki dasar-dasarnya, pasti ilmu batin, ilmu tauhid dia akan lebih tajam. Itu maksudnya alasan ulama yang mengatakan
menuntut ilmu kalam itu mesti kayak gitu kan? Atau tujuannya apa? Fanahnu aidan, maka oleh demikian kami nurattibu, menyusun turuqal mujadalah, bagaimana cara berdebat, kata Imam Ghazali, ya kan? Untuk apa? Litawakku wuqu'al hajah, untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Benar gak? Makanya Imam Ghazali, ya kan, punya karangan tentang munadharah, ya kan? Dia yang membolehkan tentang ilmu mantik, karena mantik itu termasuk ilmu munadharah, betul nggak? Nah, kan, termasuk ilmu munadharah, termasuk ilmu yang dipakai ketika debat tentang kalam, maksudnya termasuk ilmu kalam juga, ilmu debat, ilmu mujadalah kan. Makanya dalam muqaddimah syairnya daripada Sublam Munawwar itu, Fabanus Salah wan Nawawi harrama, Ibnu Salah, Imam Nawawi mengharamkan ilmu mantik karena orang nanti akan terjadi pemutar-mutar kataan, memutar-mutar kata dan bahasa. Tapi waqala qaumun yanbaghi ayyu'lama, berkata sebagian kaum minhumul Ghazali, yanbaghi ayyu'lama, dia mesti tahu ilmu mantik. Ini yang dikatakan Imam Ghazali. Jadi andai pun ditadris, ya kan, andai pun maksudnya kita tasnif, kita susun kitab, dipelajari banyak tentang ilmu itu, tujuannya adalah meskipun jarang nih debat terjadi tentang itu, berarti tujuannya adalah taskhid lil khawatir, mempertajam kualitas batin kita, ya kan? Maka oleh demikian kami menyusun turuqal mujadalah, rumus formulatif bagaimana mujadalah, ditawakku wuqu'il ajah, karena untuk menghadapi berbagai kemungkinan hajat, bithawrani syubhah, pada saat terjadi gelombang syubhat atau bergejolaknya syubhat, mesti disiapkan ilmunya kiai, betul nggak? Anak santri perlu nggak kita ajarkan tentang 4 madhab? Padahal sekarang kita di zaman kita ini orang masih bertahan pada madhab Syafi'i. Jawabannya perlu. Untuk apa? Tashkhidan lil khawatir, betul nggak? Tujuannya apa? Ya kan? Untuk menghadapi tawakku bi thawran, ya kan? Tawakku bi thawran syubhah, ya kan? Untuk menghadapi gejolak syubhat yang akan terjadi. Karena kalau tidak, ya kan, nanti orang akan bicara semaunya, tidak merujuk lagi kepada ilmu madhab, dan mereka akan berusaha menggali hukum sendiri dari hadis, padahal mereka bukan ahli hadis, betul nggak? Berarti anak santri mesti kita bekali mereka tentang ilmu madhab, tentang ilmu mujadalah. Tujuan pertama adalah tashkhis lil khawatir, mempertajam batin mereka. Tujuan kedua adalah yaitu tawakku wuqu'il ajah fawran syubhah, ya kan, demi untuk menghadapi andaikan syubhat itu bergejolak. Itu tujuan kedua. Tujuan ketiga auhaijan mubtadi' atau untuk menghadapi haijan, bermakna gelombang mubtadi' ahli bid'ah yang semakin muncul. Kalau mereka nggak punya persiapan, kan nggak mungkin mereka bisa hadapin. Atau mungkin nggak kiai, begitu musuhnya udah ada baru kita latihan silat, mungkin begitu musuh udah datang baru kita cari senjata, belanja dulu, nabung dulu, betul nggak? Ya kan? Begitu lapar baru cari makan, mungkin nggak? Begitu hujan udah turun baru cari toko payung, mungkin nggak? Ya kan? Ini maksudnya alasan ulama, berarti mesti belajar tentang ilmu kalam. Makanya kata Imam Ghazali, nuratib turuqal mujadalah, kami susun bagaimana cara untuk mujadalah, ilmu debat itu kan. Nah, auli tashkhidil khawatir, kembali lagi ke atas, atau tadi mempertajam tentang batin, auli idkhadil ujjah, atau untuk mempersiapkan ujjah, hatta la yu'jiz atau hatta la yu'jaz anha indal ajah anil badiyati wal irtijal, sehingga ketika muncul, ya kan, al hajatu anal badihah, kita maknakan dulu pertama di situ. Hajat yang al badihah war itiyal maknanya sama, ya kan? Apa makna badihah? Badihah itu artinya adalah ya baghtatan, masalah yang tiba-tiba muncul, badihah, ya kan? Arti irtijal adalah yaitu al-kalam min ghairi ru'yatin wala fikir, orang yang bicara semaunya, omong kosong, gak ada rujukan, gak mikir-mikir. Jadi kalau kita ngadapin orang begitu sementara kita nggak punya ilmu kalam, macam mana, betul nggak? Berarti mesti siapkan ilmu kalam. Untuk ngadapin apa, ya kan? Ngadapin ketika ada kebutuhan yang tiba-tiba namanya al-badihah, mendadak, atau irtijal, ada orang yang bicara semaunya, maka cuma bisa dibungkam dengan ilmu kalam. Maka kita artikan audi idkhalil ujjah, atau untuk persiapan hujjah,
hatta la yu'jaz anha indal ajah anil badi wal irtijal, sehingga masalah badiah, ya kan, masalah yang badiah dan irtijal tidak bisa melemahkan hujah kita, okay. Karena kita sudah tuntut ilmunya. Lihat bahasa dia, kaman, seperti ini perumpamaannya nih Kiai, yu'addus silah qabla al-qital liyaumil qital, persiapkan senjatamu untuk perang sebelum terjadinya perang. Apa kita nunggu musuh dulu baru beli senjata? Yang ada tembak mati, betul nggak? Ya kan? Siapkan yu'addus silah qabla al-qital liyaumil qital, betul? Oke. Yaitu mempersiapkan senjata untuk perang sebelum terjadinya perang. Maka sama nuntut ilmu kalam juga, siapkan senjata, senjatanya adalah ilmu kalam supaya kita mampu munadharah wal mujadalah, ya kan, demi untuk menghadapi andaikan muncul masalah yang badiah. Kita nggak pernah nih membayangkan sebelumnya Kiai, ya kan, tapi Allah takdirkan saat itu mesti terjadi debat. Berarti Anda sudah punya ilmunya. Namanya yu'addus silah bil qital qabla yaumil qital. Siapkan senjata perang sebelum terjadinya perang. Siapkan payung sebelum musim hujan atau sebelum turun hujan. Gak mungkin begitu sudah hujan baru cari toko payung. Pas dicek uangnya belum ada untuk beli payung, makin berat. Nafahadha ma yumkin ayyuzkar lil fariqaini. Maka inilah titik yang membedakan antara dua pendapat. Jelas gak ya? Atau inilah bahasan yang membedakan antara dua pendapat. Fa in qulta, kalau Anda bertanya, kata Imam Ghazali, famal mukhtar indaka fihi, mana yang kita mesti pilih pendapatnya? Belajar apa tidak belajar, ya kan? Mana yang kita pilih nih, belajar apa tidak belajar? Fa'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali, annal haqqa fihi, ya kan, annal haqqa fihi anna itlaqal qaul bi dhammi'i fi kulli halin aw bi amdi fi kulli alin halun khata'un. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, kebenaran, ya kan, itlaqul qaul bi dhammi'i, andaikan kita mengatakan dengan kebenaran itu bi dhammihi, ya kan, menghinanya, fi kulli hal, dalam segala, saya ulangi ya, fa'lam annal haq, sebenarnya, begitu ya, sebenarnya, kita artikan begitu aja, sebenarnya itlaqul qaul bi dhammi fi kulli hal, menilai sesuatu dengan jelek dalam setiap waktu dan keadaan, au bihamdihi, atau memuji sesuatu dengan bagus dan benar, ya kan, dalam segala keadaan, itu halun khata', itu nggak mungkin terjadi, Kiai. Salah itu. Saya tanya gini, Kiai, Ustadz Munir orang baik nggak? Baik. Tapi boleh nggak kalau saya bilang beliau selalu baik, nggak pernah salah? Hah? Boleh. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kaidahnya kata beliau, itlaqul qaul bi dhammi fi kulli halin, ya kan? Au bi amdi fi kulli halin halun khata'. Nggak mungkin kita menilai seutuhnya setiap detik, setiap waktu, setiap ruang dan keadaan seseorang itu pasti benar. Nggak mungkin. Kecuali orang yang maksum, para nabi-nabi, karena itu Allah yang ngomong, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Perbuatannya hadis, qaulnya hadis, diamnya juga hadis, betul ya? Itu juga Allah yang jelasin, dibuktikan betul. Tapi kalau orang biasa seperti kita, kayak sebaik-baiknya orang, kira-kira boleh nggak kita bilang dia itu orang baik dari semenjak lahir sampai mati? Itu nggak pernah. Nggak mungkin ya. Berarti dalam segala sesuatu akan berkumpul kebenaran dan kesalahan, betul nggak? Nanti akan ditimbang, yang lebih banyak kebenarannya maka dia menjadi ahli sorga, kan itu kan? Karena ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'ata bil hasanah tamhuha. Ikutilah setiap kejahatan dengan kebaikan, maka kebaikanmu akan menghapuskan kejahatan tersebut. Itulah sebaik-baik orang, Kiai. Dengan cara apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya kan? Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali alaihi nasu. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kejahatan itu ketika telah kau lakukan gelisah batinmu dan Anda tidak ingin diketahui oleh orang lain, pasti itu jahat, Kiai.
ya kan? Tapi yang baik itu, ya kan, dalam hadis An-Wabisah bin Ma'bad, al-birru istabti qalbak. Kebaikan itu tepuk dada tanya hatimu. Kalau berlawanan dengan hati bukan kebaikan namanya. Kenapa? Karena maka dabal fuad maro'a. Hati kecil tidak akan pernah dus. Betul. Ya kan? Tapi semakin menghitam hati kita, semakin tak mampu membaca. Itu permasalahan. Akhirnya dikuasai oleh hawa nafsu, ya kan? Maka kemudian wal birru matma'anna fi qalbika wa nafsika. Kebaikan itu setiap yang kau lakukan, setelah kau lakukan menenangkan jiwamu. Betul kan? Ya kan? Wal ifmu, kejahatan itu adalah, ya kan, mahaka fin nafsi, yang membuat kau gelisah, wa taraddat alaihi, dan kau menyesal. Ya Allah. Ya kan? Fa in aftauka aftaka. Meskipun orang, ya kan, berfatwa kepadamu, sedunia orang masih pendapat, aftaka, tetaplah Anda minta fatwa ke dalam hatimu. Karena hati kita pasti akan lebih benar daripada orang lain. Cuma kenapa terkadang hati tidak mengarahkan? Karena idza aznabat abadun, ya kan, nukitat nuktatun, idza aznabal abadu nukitat nuktatun fi qalbihi. Ketika hamba melakukan dosa, maka timbul bintik hitam dalam hati dia. Makanya semakin banyak bintik akan semakin menghitam. Akhirnya terjadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim. Itu karena hatinya sudah sangat hitam. Sama dengan Hajar Aswad dalam satu riwayat, diangkat dari surga. Karena yang diangkat dari surga itu ada beberapa, Kiai. Ada dalam kitab Al-Muqtadibin, ya. Termasuk tongkat Musa dari surga, ya. Bukhur itu dari surga, ya kan? Kemudian termasuk Hajar Aswad itu dari surga, ya kan? Nah, dia Hajar Aswad bukan Hajar Abyad, bukan Hajar Aswad tapi Hajar Abyad. Tapi karena dosa manusia akhirnya nuktah jadi menghitam, sama seperti hati. Maka itu salah satu alasan Syekh Hamdan dalam kitab Sab'at Al-Bariyat, ya kan? Kita menghadapkan sebelah kiri ketika tawaf. Kalau kita kadang-kadang Ka'bahnya tidak sah karena hati kita posisinya di bawah susu 2 jari, supaya terjadi komunikasi antara hati dengan hati. Maka tiadalah kita yang terucap Bismillah Allahu Akbar, betul, ya kan? Ketika di sebelah kanan kan tidak sah. Kenapa? Enggak terjadi kontak komunikasi antara hati kita dengan yang di sana. Nah, itu yang saya maksud, bahwa awalnya putih, awalnya hati kita membaca, tapi karena banyaknya dosa semakin bertimbun dan bertimbun, maka akhirnya menghitam. Maka hatinya sudah mulai tidak peka kepada kebaikan, betul nggak? Mulai gelap, diajak pulang, lain. Padahal mestinya pasti mau, Ustaz, kalau orang yang punya hati mah, ya kan? Tapi karena hatinya udah kotor, nah, udah didominasi sama yang namanya hawa nafsu, yang namanya makhluk, yang namanya dunia, yang namanya syaitan. Kembali lagi bahasanya awaikul ubudiyah, penghalang ibadah, ya kan? Kan itu yang mendominasi dalam hati, betul kan? Musuh terbesar siapa? Hawa nafsu, nggak kelihatan kan? Terbesarnya apa lagi? Dunianya, ya kan? Dunia, khalqun wa dunya wa hawa wa syaitan, awaikul ubudiyah. Maka orang kurban itu bukan menyembelih hakikatnya binatangnya, tapi menyembelih yang 4 ini, Kiai. Apa itu? Kau sembelih dunia dari hatimu, kau sembelih rasa cinta kepada makhluk, kau sembelih syaitan, ya kan? Kau sembelih juga hawa nafsu. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As, nomor hadisnya 39 dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah, la yu'minu ahadukum hatta hawahu ittaba'a ala ma ji'tu bihi. Tidak akan sampai kalian pada puncak iman sebelum hawa nafsu tunduk kepada apa yang aku bawa kepada kalian, kata Nabi. Berarti kalau masih si nafsu ini, hawa nafsu ini masih menguasai dan mendominasi, maka kita tidak akan sampai pada ghayatul iman. Makanya hati kenapa udah nggak bisa membaca? Sebab menghitam karena dosa. Pintunya apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera tobat dengan cara wajbi'il sayyi'ah bil hasanah tamhuha. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab Ulumuddin, orang yang baru berdosa mesti bersedekah, Kiai. Kalau dosanya gede kayak zina, sedekahnya banyak. Gedean. Karena dosanya besar, ya.
Membuli, ya kan, mesti banyak, karena gibah itu dosanya besar. Andai kan ini kita amalin, kayak nggak ada orang miskin. Kenapa? Karena banyak orang menggibah, banyak yang sedekah. Betul nggak? Betul nggak akhirnya? Akhirnya kebutuhan orang terpenuhi, Ustaz. Cuma permasalahannya orang sekarang menggibah pun, berzina pun, berdosa pun tak mau bersedekah. Makanya banyak orang miskin. Coba, itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ulum. Jelas ke? Jelas ya? Jadi nggak ada kebaikan yang apa, nggak ada pujian yang absolut, ya kan? Tidak ada hinaan yang permanen. Betul ke? Pasti dia pernah salah ke, ya kan? Pasti dia pernah salah. Makanya dalam kitab Kawakib Ad-Durriyah dalam Mutammimah, ya, apa itu, inna siddiqa qad yakdzubu, ya kan? Orang yang benar sekalipun kadang-kadang bohong, iya, pasti itu. Makna qad di situ, ya kan, adalah maknanya ditakril, ya kan? Kadang-kadang itu udah Sesungguhnya. ya, bukan sesungguhnya di situ. Kalau makna kita tahqiq rusak loh. Sesungguhnya orang yang jujur, ya kan? Apa? Orang yang jujur sesungguhnya pembohong, ya kan? Nggak mungkin. Nah, qadnya di situ bukan itu, ya kan? Kadang-kadang. Nah, kadang-kadang. Sekali-kali Apalagi, gitu. ya sekali-kali. Apalagi dia kalau komati sholat, nggak mungkin kita buat maknanya di situ sesungguhnya, ya kan? Iya. Apalagi kadang-kadang kalau komati sholat sesungguhnya kadang-kadang sholat berakhir. Itulah nahu itu. Makanya ya'lam anna sarfa ummul ulum wan nahwu abuha. Ketahuilah bahwa sarf itu adalah ibunya segala ilmu dan nahu itu adalah bapaknya. Jadi mesti kawin baru lahir ilmu yang lain. Nah, itu dia. Nah, jadi tidak ada pujian yang absolut, tidak ada hinaan yang permanen. Bal la budda fihi min tafsil. Segala sesuatu ada tafsirnya, ada detailnya. Fa'lam, ini kita kasih satu contoh ya. Ini satu contoh ya. Fa'lam anna awalan. Fa'lam awalan. Yang pertama-tama ini mesti Anda tahu. Anna syai'a qad yuhram li dzatihi kal khamri wal maitati. Ini contoh ya. Sesuatu qad yuhram terkadang diharamkan. Nah, kan? Masuk nih. Li dzatihi karena zatnya. Ya kan? Kal khamar, seperti khamar. Wal maitati, makan bangke. Jangan pakai tasdid ya. Kalau al-mayyitati, perempuan yang udah mati. Kalau maitati, ya kan, pakai, gitu ya, beda ya. Makutiat minal bahimah wa ya'ayatun fahuwa maitun, ya kan. Jadi idza syuddidal ya kan, berarti itu adalah orang yang mati. Mayit. Ya, mayit berarti. Makanya usolli ala hadal mayyiti. Jangan kau usolli ala hadal maiti. Sengaja aku mensolatkan bangkai ini, jangan, nggak sopan itu. Cuma perkara tasydid kiai, tapi tasydid bahaya. Iyyaka na'budu, kepada Allah. Iyyaka na'budu ila du'is syams na'bud, kepada cahaya matahari kami menyembah. Cuma beda tasydid. Makanya inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata saya, kata jin kan, inna sami'na Qur'anan qul ilayya annahu istama'a nafarun minal jins faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kan baru mendengarkan Quran itu dengan bahasa yang sangat ajaib. Itu yang turun, ya kan, ketika Rasul berdakwah kepada golongan jin. Makanya di Mekah ada masjid jin, tapi nggak ada masjid kuntilanak. Apalagi masjid pocong. Sekarang lagi musim katanya pocong-pocong bawa itu ya, bawa senjata ya. Jadi kalau ada malam-malam yang ketuk jangan dibuka. Kita lihat kayak contohnya. Haram itu yang pertama qad yuhram li dzati. Ada yang diharamkan karena zatnya. Kal khamar wal maitati. Ini loh yang dimaksud ilmu kalam itu, detailnya mesti begini gitu loh. Mesti begini. Dia ini menganalogikan Kiai. Nanti dia akan kembali di ujung Kiai, dia nanti akan kata apa? Akan dia bikin kalimat fana'udu ila ilmil kalam. Nanti akan ada di ujung tuh. Baik, ini coba pembahasan analogi supaya Anda paham, kata Muzani. Mari kita kembali kepada pembahasan tentang ilmu kalam. Nanti kan ada tuh bahasanya. Ini analogi nih. Analogi supaya mendekatkan. Kan kalian jangan menyalahkan ilmu kalam itu salah secara total. Kan itu kalimatnya kan? Karena kenapa? Ya kan? Itlaqul qaul bi dhammi fi kulli halin aw bi ambi'i khata'un. Ya kan? Itu adalah sebuah kesalahan, halun khata'. Kesalahan yang sebuah kesalahan yang sangat besar. Maka mesti tafsir, kata Imam Ghazali. Nafa'lam awalan, yang pertama mesti Anda tahu, anna syai'a qad yuhram bi dzatihi, bahwa ada yang diharamkan karena zatnya memang haram. Kal khamri wal maitati,
seperti khamar dan bangkai. Wa a'ni biqauli, adapun maksud saya dengan kalimat ini, kata Imam Ghazali, anna illata tahrimihi wusifa bidatihi, illat tahrimnya itu karena zatnya mengharam dia. Jelas ya kayak? Oke? Zatnya mengandung haram. Apa haramnya? Kita lihat. Wa huwa al-iskar. Kalau dalam masalah khamar dia itu muskir, memabukkan. Kullu muskirin haramun, qaliluhu wa kathiruhu haram. Setiap memabukkan haram, sedikit banyak haram. Wal maut, illat keharaman tentang binatang al-maitati, kematiannya tidak disembelih. Betul nggak? Jelas ya? Berarti jadi haramun lidatihi. Betul ya? Wa idza su'ilna anhu, kalau kita ditanya tentang itu, atlaqnal qawla bi annahu haram, maka kita akan mengatakan khamar haram, bangkai itu adalah haram. Jelas gak? Wala yartafid ila ibaatil maitati indal ittirar, enggak perlu Anda bahas. Bangkai kan boleh dimakan ketika dalam keadaan darurat, enggak perlu. Itu sudah haramun lidati, ya kan? Wa ibahatu tajurra'il khamar, enggak perlu juga kita bahas. Boleh meneguk khamar idza ghassal insanu bi luqmatin, ketika tercekik lehernya karena makanan gitu. Jelas nih? Lagi makan sup, ternyata kegedean dimasukkan sama Haji Sulam ke dalam mulut, nyangkut di leher. Kan mesti dorong pakai air dong. Benar nggak? Yeah. Dan nggak bisa, nggak, walam yajid mayusiruha siwal khamar. Nggak ada air yang bisa ngedorong, adanya cuma khamar nih. Boleh nggak ini kita minum? Kalau nggak saya akan mati. Kenapa? Ghassal insan luqmah, ya kan? Karena ada yang tersekat di sini, ada yang masuk, ada yang mencekik saya. Daging itu nyangkut di leher, gay. Kalau nggak didorong pakai air, kan nggak mungkin pakai lindis, gay. Dorongnya, mungkin nggak? Ya kan? Kalian golok. Nah, adanya cuma khamar, betul nggak? Adanya cuma khamar nih, betul ya? Nggak perlu kita bahas tentang itu. Kalau sudah khamar haram, selesai. Kecuali nanti muncul tentang pertanyaan di situ. Begitulah ilmu kalam, gitulah maksudnya, ya kan? Siapkan saja ilmunya, tapi nggak penting Anda bahas sesuatu yang tidak penting, betul kan? Makanya ada likulli maqalin lahu maqam wa likulli maqamin lahu maqal. Setiap tempat itu ada maqamnya, setiap tempat ada maqalnya, setiap maqal itu ada penempatannya. Jelas kan? Itu haram pertama. Wa ila ma yuhramu li ghairihi, ada yang haram bukan karena zatnya ke, tapi karena sebab. Ada haram karena sebab. Kita lihat apa contohnya? Kal bai'i ala bai'i akhikal muslim, seperti membeli barang belian saudara Anda, kiai. Al makhtubatu la tukhtab, dalam hadis ya. Perempuan yang dilamar antum jangan lamar, nggak boleh. Kecuali kalau sudah diputuskan lamaran yang nggak diterima, silahkan Anda masuk sebagai bintang kedua. Iya kan? Ini sama-sama melamar nih, ya kan? Ustaz Munir sama Kiai Nasir. Yang dikejar sama satu cewek. Mana Kiai Nasir? Ada nggak Kiai Nasir? Jangan Nasir ganti. Jangan ganti. Oh, sama Kiai Dadang. Kiai Dadang taksir seorang cewek, ya kan? Kiai Munir juga sama, ceweknya sama nih. Betul ya? Lamaran atau maktubnya ya, dia udah dipinang nih contoh, cuma minta waktu sebelum diiyakan. Nah, Kiai Munir nih tiba-tiba datang Kiai Dadang, ya kan, dia lamar juga ini, bersaing di tikungan lah, ya kan. Track ketiga. Jawabannya tidak boleh, ya kan. Makanya dalam hadis Nabi kata Rasulullah SAW dalam hadis nomor 32, Kiai Matan Arba'in An-Nawawiyah, hadis daripada Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah, la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru, ya kan, wa la tahaqaru, ya kan. Baru kemudian di akhir hadisnya, ya kan, wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din la wa kunu ibadullah ikhwana la yuzlimuhu la yukhdiluhu la yaqtuluhu, ya kan, atau la yukdibuhu wa la yuhqiruhu. Kan enggak boleh kan? Karena kita al-muslimu alal muslim aramun alidamu wa irbu wa mal. Kita muslim mesti jaga kehormatan, kita mesti saling menjaga. Jangan ada yang injak-injak kehormatan, Kiai.
Dan kalau kehormatan kita dijaga, jelas apa kata Rasulullah, man qutila duna mali famata syahida. Siapa yang mati karena membela harta dan harga dirinya, maka matinya adalah mati syahid. Kenapa? Karena harga diri dan harta kita itu adalah, ya kan, harga mati yang nggak boleh diganggu. Makanya haramun alidamu irdu wa mal. Agama udah mengatur, udah aman itu semuanya, betul. Jadi ada yang diharamkan karena ghair, karena sebab. Ini rumah udah saya pinang, ya kan, sama pakai Haji Syihabuddin, harganya berapa? 2 M. Tiba-tiba Haji Atok datang, saya bayar 3,5 M. Nggak boleh, itu namanya kayak lelang, Kiai. Terus yang nggak boleh kan haram. Ya kan belum putus nih. Belum putus, Saya haram. masuk. Nggak boleh. Tapi sama penjual dikasih, yang salah siapa? Batanin dulu ke sono, jangan sampai dia nunggu. Iya, masalahnya misalnya yang penjualnya tergiur gede tawaran dia kan. Boleh dia terima, tapi mesti batalin dulu yang pertama, maksudnya jangan diam. Nah itu dijual, itu yang nggak boleh. Dia betul. Dia nggak boleh. Yang ngebeli tahu nggak yang beli? Yang beli tahu nggak? Nah, yang beli yang kedua dia nggak boleh nawar kecuali belum dibatalin tawaran yang ini, gitu loh. Itu yang maksudnya tadi, wala yabi' li bai'i ghairihi. Ya kan? Nungguin dulu gitu. Nungguin dulu. Makanya dalam hadis Nabi, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil ghirban. Wa nahan Nabi 'anil najash. Ya kan? An-najash. Najash itu lelang, Kiai. Kenapa? Karena lelang itu saling mengalahkan di majelis baik, gitu loh. Nggak boleh, ya kan? Wa nahan Nabi 'anil muhaqalah wal mukhabara wal muzabanah wa 'anil sunnah ya'lam. Nggak boleh, gitu loh. Itu semuanya nggak boleh sama Rasulullah. Jadi kalau Islam kita amalkan, Kiai, nggak ada yang tidak sempurna, Kiai. Sempurna semuanya. Jadi nggak boleh kebatalin sepihak ya. Nggak boleh kebatalin sepihak. Dan orang yang menawar, dia nggak boleh tawar kalau masih ngegantung dijual beli sesuatu. Saya masih khiyar nih, khiyar kan, anggaplah khiyar syarat lah ya, khiyar syarat. Baik, ini barang saya bawa, ini saya tunai, saya kasih ini uangnya. Tapi kalau saya temukan cacat, begitu saya sampai ke rumah, saya balikin ya, kan gitu kan? Ini nggak boleh saya tawar nih maksudnya. Ini masih dalam masalah khiyar. Dalam hadis Nabi, ya kan, idza tabaya'a ar-rajulani fa 'alaihi bil khiyar ba'da yatafarraqa, ya kan? Maka boleh itu. Wa kana jami'a au khayyara ahaduhuma wa in takhayyara wa tabaya 'ala dzalika faqad wajaba al-bay'. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya wa lam yatruk al-bay'a faqad wajaba al-bay'. Ketika masih khiyar, ya kan, kita nggak boleh nawar-nawar. Oh, kan antum masih khiyar sama dia, berapa dibayar? 200. Saya kasih 250 juta, batalin, nggak bisa. La yabi' ba'dukum ala bai' ba'd. Itu haramun li ghairihi namanya. Jelas, Kiai? Uang haram nggak, Kiai? Uang halal. Kambing haram nggak dimakan? Halal. Kalau kambingnya dicuri, Hasil curian. nah, haramun li ghairihi. Kan itu jawabnya, maksudnya gitu loh, Kiai. Maaf, hubungan badan boleh nggak kalau udah nikah? Boleh. Boleh dong, sunnah ya. Sunnah. Sepakat nih, Ya. bunuh orang Yahudi nih. Lah kan itu parahnya kan, bunuh ya kan? Nah, jima nggak nikah, boleh apa nggak? Haramnya dari mana? Li ghairihi. Betul nggak? Jadi bukan haram li dzati, li ghairihi namanya. Maka semua hukum itu Kiai cuma ada 2 haramnya. Haram li dzati wa haram li ghairihi. Selesai. Pakai sandal haram. Halal. Kalau sandalnya dicuri, Ya, haram. haramun li ghairihi. Wallahu a'lam. Nanti kita mulai Bisa lagi. bagihi ya. Ya, atau bisa ghairihi yang sama-sama dengan suami. Nanti kita mulai ulangi lagi dari kalimat li dzatihi wa li ghairihi. Enggak, dia